Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video pembelajaran kelompok 1 dengan kelompok Bunga Sintia Dewi dan Endah Dwi Dharma Putri tentang risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Yuk kita simak bersama-sama. Pokok pembahasan kita kali ini tentang risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Yang pertama, jenis-jenis risiko audit. Yang kedua, menilai risiko. Yang ketiga, hubungan risiko dan bukti audit. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi risiko audit. Yang kelima, jenis bukti audit. Yang keenam, reliabilitas bukti audit. Yang ketujuh, dokumen audit. Yang kedelapan, pertimbangan materialitas. Dan yang terakhir, latihan menentukan. A. Jenis-jenis risiko audit. 1. Risiko penemuan yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan kekeliruan yang melampaui jumlah yang dapat ditolerir. Jika kekeliruan itu timbul, ada dua hal yang penting harus diperhatikan. A. BDR tergantung pada unsur risiko lainnya dalam model. Jadi, risiko penemuan yang direncanakan hanya akan berubah jika auditor mengubah salah satu unsur lainnya. B. BDR menentukan besar bukti yang akan dikumpulkan. Hubungan antara BDR dengan bukti berbanding terbalik jika nilai risiko penemuan yang direncanakan diperkecil, berarti jumlah bukti yang harus dikumpulkan auditor dalam audit lebih banyak. 2. Risiko yang dapat diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material tanpa pengecualian telah diberikan. Risiko ini ditetapkan secara subjektif bahwa auditor bersedia menerima laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan, kalau auditor menetapkan tingkat risiko audit yang dapat diterima rendah, berarti ia ingin lebih memastikan bahwa tidak ada kekeliruan yang material. 3. Risiko bawaan atau risiko melekat adalah penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi. Sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern, bila auditor berkesimpulan bahwa akan banyak kemungkinan terjadi kekeliruan tanpa pengendalian intern, berarti risiko bawaannya tinggi. Faktor pengendalian intern tidak diperhitungkan dalam menetapkan risiko bawaan karena dalam model risiko audit hal itu akan diperhitungkan sendiri sebagai risiko pengendalian. Hubungan antara risiko bawaan dengan risiko penemuan serta rencana pengumpulan bukti adalah bahwa risiko bawaan sifatnya berbanding terbalik dengan planet detection risk rendah. Maka planet detection risk tinggi dan bukti yang harus dikumpulkan pun sedikit. 4. Risiko pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien. Risiko pengendalian mengandung unsur A. Apakah struktur pengendalian intern klien cukup efektif untuk mendeteksi atau mencegah kekeliruan? B. Keinginan auditor untuk membuat penetapan tersebut di bawah nilai maksimum 100% dalam rencana audit. Misalnya, auditor menyimpulkan bahwa struktur pengendalian intern yang ada sama sekali tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi kekeliruan. B. Menilai risiko. Penilaian risiko adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan ada bahaya pada suatu sistem, seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, dan prosedur. Langkah identifikasi penilaian risiko. Yang pertama,
Kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Kumpulkan, atur, dan tinjau segala informasi tentang bahaya di tempat kerja untuk menentukan potensi bahaya yang mungkin ada atau kemungkinan pekerja terpapar atau berpotensi terpapar bahaya tersebut. Bahaya yang tersedia di tempat kerja meliputi A. Panduan manual, pengoperasian mesin dan peralatan. B. Material safety datasheet yang disediakan oleh produsen bahan kimia. C. Laporan inspeksi langsung di lapangan dan laporan inspeksi dari lembaga pemerintah atau tim audit. D. Catatan kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebelumnya serta laporan investigasi kecelakaan kerja. E. Bahaya yang tersedia di tempat kerja meliputi A. Panduan manual pengoperasian mesin dan peralatan. B. Material safety datasheet atau MSDS yang disediakan oleh produsen bahan kimia. C. Laporan inspeksi langsung di lapangan dan laporan inspeksi dari lembaga pemerintah atau tim audit. D. Catatan kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebelumnya serta laporan investigasi kecelakaan kerja. E. Catatan dan laporan kompensasi pekerja yang mengalami kecelakaan atau terkena penyakit akibat kerja. F. Pola kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang sering terjadi. G. Hasil pemantauan terkait paparan penilaian kebersihan industri dan rekam medis pekerja. H. Program K3 yang mencakup lockout atau tagout, ruang terbatas, proses manajemen keselamatan dan alat perlindungan diri. I. Saran dan masukan dari pekerja termasuk survei atau notulen pada pertemuan komite K3. J. Hasil analisis job hazard analysis atau JHA juga dikenal sebagai job safety analysis atau JSA. Melakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Kemungkinan besar bahaya akan muncul seiring dengan adanya perubahan area atau proses kerja. Mesin atau peralatan tidak memadai, pengabdian tindakan pemeliharaan atau perbaikan, atau tata geraha yang tidak terlaksana dengan baik. Meluangkan waktu untuk memeriksa area kerja secara langsung dan berkala dapat membantu mengidentifikasi adanya bahaya baru atau bahaya yang timbul berulang kali. Untuk segera dilakukan pengendalian sebelum terjadi kecelakaan kerja. A. Lakukan inspeksi rutin terhadap semua operasi kerja, peralatan, area kerja, dan segala fasilitas yang terdapat di area kerja. B. Libatkan pekerja untuk ikut berpartisipasi dalam inspeksi dan lakukan diskusi dengan para pekerja tentang bahaya apa saja yang mereka temukan di tempat kerja atau yang mereka laporkan. C. Dokumentasikan setiap inspeksi yang dilakukan untuk memudahkan verifikasi bahaya yang sudah dikendalikan atau diperbaiki. Hasil dokumentasi dapat berupa form, foto, atau video pada area kerja yang terdapat potensi bahaya. Inspeksi yang dilakukan mencakup semua bidang dan kegiatan, seperti penyimpanan dan pergudangan, pemeliharaan fasilitas dan peralatan, dan kegiatan kontraktor, subkontraktor, dan pekerja sementara di tempat kerja. E. Periksa alat-alat berat atau transportasi yang digunakan secara rutin. F. Gunakan formulir inspeksi potensi bahaya yang telah disediakan. Inspeksi biasanya mencakup potensi bahaya yang sering terjadi di area kerja. Sebelum mengubah operasi, lokasi kerja atau alur kerja, membuat perubahan besar pada organisasi, atau memperkenalkan peralatan, material, atau proses kerja yang baru. Sebaiknya diskusikan dengan pekerja dan lakukan evaluasi perubahan yang direncanakan dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko terkait. 3. Melakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Suatu bahaya kesehatan akan muncul bila seorang kontak dengan sesuatu dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan bagian tubuh ketika terjadi paparan yang berlebihan.
Bahaya kesehatan dapat menimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh paparan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya kesehatan tersebut mencakup faktor kimia yaitu pelarut, perekat, cat, dan debu beracun. Faktor fisik yaitu kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, bahaya biologis yaitu penyakit menular, dan faktor ergonomi yaitu tugas menonton atau berulang, postur canggung, angkat berat. Rekam medis pekerja dapat membantu dalam mengidentifikasi bahaya kesehatan yang terkait dengan paparan di tempat kerja. A. Identifikasi bahaya kimia. Yang kedua, identifikasi seluruh aktivitas yang dapat mengakibatkan luka pada kulit akibat paparan bahan kimia berbahaya atau bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui penyerapan pada kulit. C. Identifikasi bahaya fisik. D. Identifikasi bahaya biologis. E. Identifikasi bahaya ergonomi. F. Melakukan penilaian paparan secara kuantitatif. G. Melakukan peninjauan rekam medis untuk mengidentifikasi kasus cedera pada muskuloskeletal, iritasi kulit dan dermatis, gangguan pendengaran akibat bising, atau penyakit paru-paru yang terkait dengan paparan tempat kerja. 4. Melakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Insiden di tempat kerja termasuk kecelakaan kerja, tempat kerja, near misses, dan laporan tentang bahaya lainnya memberikan indikasi yang jelas tentang di mana bahaya berada. Dengan menyelidiki insiden dan membuat laporan secara menyeluruh, kita akan mudah mengidentifikasi bahaya kemungkinan besar akan mengakibatkan sesuatu yang fatal di masa mendatang. Tujuan investigasi adalah untuk menemukan akar penyebab insiden atau faktor-faktor yang mempengaruhi bahaya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. A. Kembangkan rencana dan prosedur yang jelas untuk melakukan investigasi insiden, sehingga penyelidikan dapat dimulai dengan segera ketika terjadi insiden. B. Latih tim investigasi tentang teknik investigasi insiden. Pemahaman yang menekankan pada objektivitas dan keterbukaan pikiran selama proses penyelidikan. C. Lakukan investigasi bersama dengan tim yang kompeten. D. Lakukan investigasi pada setiap near misses atau kejadian hampir celaka yang terjadi. E. Identifikasi dan analisis akar penyebab untuk mengetahui kelemahan program K3 yang menjadi dasar kemungkinan terjadinya insiden. F. Komunikasikan hasil investigasi kepada manajer, supervisor, dan pekerja untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. G. Investigasi insiden yang efektif tidak berhenti pada identifikasi satu faktor pemicu insiden saja. H. Tim investigasi biasanya akan mengajukan pertanyaan, melakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Keadaan darurat dapat menghadirkan bahaya yang bisa menimbulkan risiko serius bagi pekerja. Aktivitas non-rutin seperti inspeksi dan pemeliharaan atau perbaikan juga dapat menghadirkan potensi bahaya. Rencana dan prosedur perlu dikembangkan untuk merespon secara tepat dan aman terhadap bahaya yang dapat diduga terkait dengan keadaan darurat. Aktivitas non-rutin. Identifikasi kemungkinan bahaya yang timbul di setiap tahapan aktivitas ketika keadaan darurat dan aktivitas non-rutin dengan mempertimbangkan jenis material dan peralatan yang digunakan serta lokasi kerjanya. Potensi bahaya biasanya timbul ketika kebakaran dan ledakan, penggunaan bahan kimia berbahaya, tumpahan bahan kimia, startup, dan setelah shutdown yang direncanakan atau tidak direncanakan. Aktivitas-aktivitas non-rutin seperti cara melakukan aktivitas pemeliharaan, wabah penyakit, keadaan darurat akibat cuaca atau bencana alam, darurat medis, kekerasan di tempat kerja.
Kelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasi. Tentukan langkah-langkah pengendalian sementara dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Langkah berikutnya adalah menilai dan memahami bahaya teridentifikasi dan jenis-jenis kecelakaan atau penyakit kerja yang dapat timbul akibat bahaya tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan tindakan pengendalian sementara dan menentukan prioritas bahaya mana saja yang butuh tindakan pengendalian permanen. C. Hubungan risiko dan bukti audit. Hubungan antara risiko audit dan bukti audit adalah 1. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambahkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. 2. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit meningkat. 3. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambahkan sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yang pertama, ketergantungan pemakai eksternal. Yang kedua, kemungkinan kegagalan keuangan. 3. Integritas manajemen. 4. Sifat bisnis. 5. Hasil audit sebelumnya. 6. Penugasan awal versus penugasan berulang. 7. Pihak-pihak yang terkait. 8. Transaksi non-rutin. 9. Pertimbangan yang diperlukan. 10. Unsur-unsur populasi. 11. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sasaji yang timbul akibat pelaporan keuangan yang curang. 12. Ketentuan aktiva terhadap misa proporsi. 13. Efektivitas pengendalian internal. 14. Rencana pengandalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit antara lain: 1. Ketergantungan pemakai eksternal. 2. Kemungkinan kegagalan keuangan. 3. Integritas manajemen. 4. Sifat bisnis. 5. Hasil audit sebelumnya. 6. Penugasan awal versus penugasan berulang. 7. Pihak-pihak yang terkait. 8. Transaksi non-rutin. 9. Pertimbangan yang diperlukan. 10. Unsur-unsur populasi. 11. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sasaji yang timbul akibat pelaporan keuangan yang curang. 12. Ketentuan aktiva terhadap misa proporsi. 13. Efektivitas pengendalian internal. 14. Rencana pengandalan. E. Jenis bukti audit. Berikut ada 7 jenis bukti audit. 1. Pengujian fisik. Merupakan bukti yang diperoleh lewat pemeriksaan secara fisik atau lewat perhitungan oleh auditor terhadap harta perusahaan, misalnya uang tunai, surat berharga, barang persediaan. Yang kedua, konfirmasi merupakan bukti yang didapatkan lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang diberi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Umumnya, auditor lebih memilih konfirmasi tertulis karena mudah direview oleh supervisor audit dan memberikan dukungan kendala. 3. Dokumentasi merupakan pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen atau catatan klien guna mendukung informasi yang telah tersaji. Dokumentasi digunakan secara luas sebagai bukti audit karena biayanya yang relatif rendah dan pada banyaknya kesempatan menjadi satu-satunya bukti audit yang tersedia dan layak. 4. Prosedur analitis.
dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Misalnya, auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja untuk menunjukkan apakah ada pembayaran gaji yang tidak semestinya. 5. Wawancara dengan klien merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan atau tertulis dari klien yang menjadi bukti respon atas pertanyaan dari auditor. 6. Perhitungan ulang merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien. 7. Observasi merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Misalnya, auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses produksi. F. Reliabilitas bukti audit. Reliabilitas bukti ini mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak. Terdapat 6 karakteristik reliabilitas dari bukti audit, yaitu 1. Independensi penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari luar entitas lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari dalam entitas, seperti komunikasi dari bank, pengacara, atau pelanggan. Dokumen yang berasal dari luar organisasi, seperti polis asuransi, akan lebih dipercaya dibandingkan komunikasi atau hasil wawancara yang diperoleh dari klien dan dokumen yang berasal dari intern perusahaan yang tidak pernah dikirim ke luar organisasi seperti permintaan pembelian. 2. Efektivitas pengendalian intern klien. Bukti audit lebih dapat diandalkan jika pengendalian intern klien efektif, bukan lemah. 3. Pengetahuan langsung auditor. Bukti auditor yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, penghitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung. 4. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti audit tidak dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi untuk itu. Selain itu, bukti yang diperoleh langsung oleh auditor tidak dapat diandalkan jika auditor tidak memenuhi kualifikasi untuk mengevaluasi bukti audit. 5. Tingkat objektivitas. Bukti yang objektivitas lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti subjektivitas. Contoh bukti objektivitas adalah konfirmasi piutang usaha dan saldo bank, perhitungan fisik sekuritas, dan kas. Sedangkan contoh bukti subjektif adalah surat yang ditulis oleh pengacara klien yang membahas hasil yang mungkin akan diperoleh dari gugatan hukum yang sedang dihadapi oleh kliennya dengan manajer. Observasi atas persediaan usang selama pemeriksaan fisik. 6. Ketepatan waktu. Bukti yang terkumpul tepat pada waktunya dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh sedetail mungkin dengan tanggal neraca. Sedangkan untuk akun-akun laba rugi, bukti yang diperoleh dapat diandalkan jika ada sampel dari keseluruhan periode yang diaudit, seperti sampel acak transaksi penjualan dari setahun penuh, bukan hanya dari sebagian periode. G. Dokumen audit. Dokumentasi audit adalah catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Tujuan khusus dokumentasi audit memberikan: A. Dasar bagi perencanaan audit. Jika auditor akan merencanakan audit yang memadai,
Informasi tentang referensi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit yang meliputi bermacam informasi perencanaan sebagai informasi deskriptif tentang pengendalian internal, anggaran waktu untuk masing-masing area audit, program audit, dan hasil audit tahun sebelumnya. B. Catatan hasil yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Auditor harus mampu memperlihatkan kepada lembaga pembuatan pengaturan dan pengadilan bahwa audit telah direncanakan dengan baik dan diawasi secara memadai. Bukti yang dikumpulkan telah tepat dan mencukupi dan laporan audit tepat dengan pertimbangan hasil audit. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit menyediakan sumber informasi yang penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan guna mengidentifikasi laporan audit berdasarkan situasi tertentu. D. Dasar bagi review oleh supervisor dan partner. File audit adalah kerangka referensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan asisten review yang cermat oleh supervisor, oleh juga memberikan bukti bahwa audit telah diawasi secara memadai. Dokumentasi audit yang disiapkan selama penugasan termasuk schedule yang disiapkan oleh klien untuk auditor adalah properti auditor. Klien memiliki hak hukum untuk memeriksa file tersebut hanya ketika dipanggil oleh pengadilan sebagai bukti hukum. Berdasarkan aturan 301 Kode Perilaku Profesional yang menyatakan seorang anggota tidak boleh mengungkapkan setiap informasi rahasia yang diperoleh selama penugasan profesional kecuali dengan persetujuan klien, maka terdapat hubungan rahasia antara klien dengan auditor. H. Pertimbangan materialitas. Materialitas adalah besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Sedangkan pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini. 1. Materialitas pada tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. A. Meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, auditor menaksir bahwa kekeliruan sebesar 1 juta untuk laporan laba rugi dan untuk laporan rugi laba dan Rp 2 juta untuk neraca dipandang material. Dalam hal ini, tidaklah tepat apabila auditor menggunakan materialitas neraca dalam perencanaan audit, karena apabila salah saji neraca 2 juta mempengaruhi rugi laba, maka laporan rugi laba akan salah saji material. B. Pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Contoh, panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik. Yang pertama, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak.
Yang kedua, laporan keuangan dipandang mengandung salasaji material jika terdapat salasaji 0,5% sampai 1% dari total aktiva. Yang ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salasaji material jika terdapat salasaji 1% dari total pasiva. Yang keempat, laporan keuangan dipandang mengandung salasaji material jika terdapat salasaji 0,5% sampai 1% dari pendapatan bruto. Materialitas pada tingkat saldo akun. Karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Materialitas saldo akun adalah minimum salasaji yang bisa ada pada suatu saldo rekening yang dipandang sebagai salasaji material. Salasaji sampai tingkat tersebut salasaji bisa diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo rekening hendaknya tidak dicampur adukkan dengan istilah saldo rekening yang material. Perlu dipahami bahwa saldo rekening yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah rekening yang tercatat dalam pembukuan, sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salasaji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Latihan menentukan materialitas. Menentukan materialitas merupakan latihan dalam kearifan profesional. Materialitas didasarkan pada sebagai persepsi auditor mengenai kebutuhan informasi keuangan secara umum dari pemakai laporan keuangan sebagai satu kelompok. 1. Overall materiality dan specific materiality. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan didasarkan pada kearifan profesional auditor mengenai jumlah terbesar salasaji dalam laporan keuangan tanpa mempengaruhi keputusan ekonomis. Pemakai laporan keuangan, jika jumlah salasaji yang tidak dikoreksi, terpisah atau dibungkam lebih besar dari overall materiality yang ditetapkan untuk penugasan tersebut, maka laporan keuangan disalasajikan secara material. Overall materiality didasarkan pada persepsi auditor mengenai kebutuhan informasi keuangan secara umum dari pemakai laporan keuangan berbagai pemakai sebagai satu kelompok. Oleh karena itu, dampak salasaji untuk seorang pemakai terhenti, specific individual users, yang kebutuhannya bisa berbeda, tidak menjadi pertimbangan auditor dalam menetapkan materialitas secara keseluruhan. Sifat salasaji. Situasi yang terkait dengan salasaji dapat menyebabkan auditor mengevaluasi salasaji itu sebagai material sekalipun besarnya atau angka salasaji di bawah materialitas. Contoh, kasus pembuatan melawan hukum, ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam perjanjian kredit dan perikatan lainnya, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan status dan pelaporan yang ditetapkan regulator. Namun memang tidak praktis merancang prosedur audit untuk mendeteksi salasaji semata-mata atas dasar sifat atau natur dari salasaji tersebut. 3. Performance materiality. Performance materiality, materialitas yang digunakan dalam pelaksanaan audit atau disingkat materialitas pelaksanaan, digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Yang ditekan adalah risiko besarnya salasaji melampaui angka materialitas. Dalam hal ini, salasaji yang dimaksud adalah akumulasi salasaji yang tidak dikoreksi entitas dan salasaji yang tidak teridentifikasi oleh auditor. Performance materiality sengaja diterapkan pada angka atau jumlah yang lebih rendah dari overall atau specific materiality. Tujuannya adalah melaksanakan lebih banyak pekerjaan audit untuk 1. Memastikan salasaji yang lebih kecil dari overall materiality atau specific materiality dapat dideteksi. 2.
menyediakan suatu margin atau penyangga untuk salah saji yang tidak terdeteksi. Menyangga ini adalah selisih antara gabungan seluruh salah saji yang terdeteksi tetapi tidak dikoreksi dan overall materiality atau specific materiality. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih.